Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah kita kepadanya. Semoga semua amal kebaikan yang telah kita laksanakan Allah terima, Allah sempurnakan pahalanya untuk kita semuanya, dan semoga menjadi amal saleh yang mengantarkan kita untuk meraih ampunannya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Minahus Saniyah fi bayani sunanil yaumiyah. Kita sampai pada azkarus sabah, zikir-zikir di waktu pagi. Disebutkan di sini oleh penulis kitab, wa waktu azkaris sabah yabda min tulu'il fajri. Waktu zikir pagi itu dimulai dari terbitnya fajar. Itu maksudnya setelah selesai salat subuh. Fa idza adzana al-muadzin li salatil fajri bada'a waktu azkari as-sabah. Atau dikala masuk waktu subuh ya, dikala waktu masuk subuh. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan untuk salat subuh, maka ini adalah waktu awal disunahkannya zikir pagi. Jadi boleh seseorang misalnya zikir pagi itu setelah azan subuh. Misalnya jangan setelah sholat sunnah subuh itu menunggu iqamah, kemudian sambil nyicil zikir pagi itu boleh. Ya, karena waktu awal zikir pagi adalah dimulai dari terbitnya fajar. Wala syakka anna al-adhkara hisnun hasinun lil 'abdi fid dunya wa kunzun 'azimun lahu fil akhirah. Kata penulis, tidak diragukan bahwasanya zikrullah, berzikir kepada Allah, itu adalah benteng yang akan melindungi seorang hamba di dunia. Ya, jadi zikir ini adalah merupakan pertahanan, benteng pertahanan dari berbagai macam serangan musuh. Ya, termasuk juga zikrullah ini adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Wa kanzun 'azimun lahu fil akhirah, dan akan menjadi perbendaharaan yang besar, ya, baginya di akhirat. Ya, jadi bisa mendatangkan manfaat berupa pahala yang banyak. Dan ini merupakan salah satu dari rahmat Allah Ta'ala. Seseorang itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan segala kebaikan melalui sebab yang ringan. Ya, zikrullah ini sebab yang ringan. Ya, orang tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk mengingat Allah, terutama ya, melafadzkan zikir-zikir yang disunnahkan ini. Namun terkadang sebagian manusia, ya, karena hatinya mungkin ya, sudah lama jauh dari mengingat Allah, terkadang zikrullah ini berat baginya. Ya, terkadang dia berzikir kepada Allah berat. Lebih-lebih jika hatinya telah dirusak oleh syaitan, maka akan sulit untuk zikir, akan banyak dilalaikan dari zikir. Kemudian disebutkan di sini berkaitan dengan zikir pagi dan sore, apa saja yang dibaca. Yang pertama, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, ya, baginya kerajaan dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu.
Ya, man qalaha 10 marrat, siapa yang mengucapkannya sebanyak 10 kali, hina yusbihu, ketika di waktu pagi, kutiba lahu biha mi'atu hasanah, maka akan dicatat untuknya dengan sebab 10 kalimat itu, atau 10 kali ya mengucapkan kalimat tersebut, mi'atu hasanah, 100 pahala, 100 pahala. Jadi setiap zikirnya mendapat 10 pahala. Jika diucapkan 10 kali berarti mendapat 100 pahala. Wa muhiyya anhu biha mi'atu sayyi'ah. Bukan hanya 100 pahala yang dia peroleh, tapi akan dihapus darinya 100 keburukan. Ya, 100 keburukan. Maknanya di sini diantaranya adalah 100 dosa. Wa kanat lahu adla raqabah. Dan dia mendapatkan pahala sebesar pahala membebaskan seorang budak. Nabi SAW pernah mengatakan keutamaan membebaskan seorang budak, apalagi budak itu adalah mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan baginya dari azab neraka, dari siksa api neraka sesuai dengan kondisi tubuh si budak itu dibebaskan. Artinya jika dimerdekakan seorang budak itu berarti kita memerdekakan satu orang yang utuh. Ya, mulai dari rambutnya sampai ujung kakinya semuanya utuh, kita merdekakan dia, maka seakan-akan kita merdekakan diri kita sendiri dari api neraka. Ini diantara keutamaan memerdekakan budak. Dan ini ya pahalanya didapati bagi orang yang mengucapkan zikir ini 10 kali di waktu pagi. Wa hufidha biha yauma idzin hatta yumsi, dan dia akan dijaga dengan sebab mengucapkan zikir kalimat tersebut pada hari itu sampai datang waktu sore. Dia dijaga dari mara bahaya. Wa man qala mithla dzalika hina yumsi kana lahu mithlu dzalik. Ya, siapa yang membacanya di waktu sore dengan jumlah yang sama itu 10 kali, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sama ketika dia membacanya di waktu pagi. Ya, jadi mendapatkan pahala yang banyak, tergugurkannya dosa-dosa, kemudian mendapatkan pahala seperti membebaskan budak, ya. Dan yang keempat adalah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai waktu sore, dan jika dilakukan sore maka akan sampai pagi mendapat penjagaannya. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan kalimat amsayna wa amsal mulku lillah. Ini kalau sore ya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailati wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya, jadi kalau di waktu pagi diganti kata amsayna menjadi asbahna. Ya, kata al-lailah diganti dengan al-yaum. Sehingga kalimatnya asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaumi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ini adalah kalimat yang juga menjadi bagian dari zikir di waktu pagi dan sore. Ya. Di sini terdapat permintaan kepada Allah SWT agar Allah keburukan yang terjadi hari itu atau yang terjadi di malam tersebut, ya. Dan meminta kepada Allah agar di hari itu atau di malam tersebut. Jadi kita meminta kebaikan dan berlindung kepada Allah dari keburukan di hari itu. Kemudian kita mohon kepada Allah perlindungan dari kemalasan, ya, kepikunan, dan jeleknya masa tua, gitu ya. Dan juga fitnah dunia, ya, ujian-ujian buruk di dunia ini, dan berlindung dari azab kubur. Ini menandakan bahwa zikir di waktu pagi dan sore itu mengandung banyak permintaan kita kepada kebaikan, ya, kepada Allah SWT untuk meraih kebaikan, dan meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Oleh karena itu tidak berlebihan. Penulis mengatakan hisnun hasinun. Ya, zikir ini adalah merupakan benteng yang kuat
yang kokoh untuk menjadi pertahanan bagi seorang muslim dari segala keburukan. Dan dia bisa menjadi apa? Salah satu kunci dari kunci-kunci kebaikan bagi seorang yang berzikir. Kemudian yang ketiga adalah sayyidul istighfar. Sayyid itu maknanya pemimpin. Kenapa dikatakan zikir ini sebagai sayyidul istighfar? Karena ini merupakan lafaz istighfar yang cukup lengkap gitu ya. Tidak hanya meminta ampun kepada Allah, tapi mengakui dosa-dosa, mengakui berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Jadi lafaz sayyidul istighfar disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, dan riwayat ini dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, sedangkan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas perjanjian kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Apa perjanjian yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu terangkum dalam suratul Fatihah yang selalu kita baca. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang diterangkan oleh sebagian ulama mengenai makna perjanjian yang dibuat oleh seorang hamba kepada Allah. Yaitu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi mewujudkan ketauhidan di dalam beribadah. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah aku buat. Jadi manusia itu memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang mengandung keburukan. Kenapa? Karena manusia itu punya potensi untuk berbuat dosa. Karena ada potensi fujur, potensi yang jelek pada diri manusia. Yang kedua adalah karena al-jahalah, karena kebodohan dan kelemahan manusia itu sendiri di dalam memahami segala apa yang menurut dia mengandung maslahat, padahal justru apa yang dia maksud untuk bisa meraih maslahat itu justru memberikan mafsadat bagi kehidupannya, membahayakan bagi kehidupannya. Itu manusia, dia tidak tahu. Terkadang dia menganggap bahwa perbuatan ini baik, pada akhirnya ternyata membuat buruk bagi kehidupannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang sudah kita kerjakan. Baik itu memang benar-benar kita ketahui itu perbuatan buruk, sehingga mesti berdampak buruk. Atau karena kebodohan kita tadi, kita merasa perbuatan kita ini baik, tapi ternyata tidak baik menurut Allah dan tidak baik untuk kehidupan kita. Karena ketidaktahuan kita sebagai manusia yang jahil. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui bahwa nikmat-nikmatmu ini semuanya adalah milikmu yang engkau karuniakan kepadaku. Jadi termasuk bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita mengakui bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Ada sebagian orang itu yang merasa bahwa segala nikmat yang dia dapatkan itu adalah perolehan dari hasil usahanya. Padahal kalau seandainya Allah tidak menghendaki melalui usahanya itu dia mendapatkan apa yang dia harapkan, maka sebanyak apapun usaha yang dia kerjakan, semaksimal mungkin dia mengerjakan suatu usaha untuk meraih sesuatu, maka tidak akan bakalan dia memperolehnya. Nah, sehingga di sini wajib bagi seorang hamba untuk menyadari bahwa segala kebaikan, segala nikmat yang dia rasakan itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u laka bidzanbi, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah.
Siapa yang mengucapkannya, mengucapkan zikir ini, ya, tentunya tidak sekedar mengucap, ya, lisan mengucapkan, hati juga ikut mengucapkan. Maksudnya apa? Ya, dihadirkan kehadiran hatinya di dalam merenungi dan menghayati kalimat yang diucapkannya tersebut. Siapa yang mengucapkannya di waktu pagi dengan keyakinan terhadap kandungan kalimat tersebut, ya, dia yakin betul bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Famata min yaumihi, kemudian dia meninggal dunia di hari tersebut sebelum datang waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia digolongkan sebagai golongan ahlul jannah, ya, digolongkan sebagai penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, maksudnya di waktu sore, ya, sudah masuk waktu sore atau di awal malam, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini kandungan kalimat tersebut, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal dunia sebelum datang waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penghuni surga. Ya. Jadi ini adalah sayyidul istighfar yang sangat dianjurkan untuk selalu kita baca di waktu pagi dan sore, ya, agar supaya kita mendapat keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian idza asbaha ahadukum falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian berada di waktu pagi, maka ucapkanlah dengan ucapan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan pertolonganmu kami berada di waktu pagi, dan dengan pertolonganmu kami berada di waktu sore, dan dengan, ya, sebab engkau kami hidup, dan dengan sebab engkau kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Wa idza amsa, wa ilaikan nusyur, maknanya kami akan dibangkitkan, gitu ya. Wa idza amsa, dan ketika di waktu sore, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ini dibalik, ya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, kalau sore al-masir, tempat kepada dan kepadamu, ya, kembaliku. Ini adalah zikir yang disunahkan untuk dibaca di waktu pagi dan sore. Ada sebagian zikir pagi sore yang disebutkan fadilahnya, ada yang tidak disebutkan fadilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikahu, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ini kata Nabi SAW, ya, kalimat ini, qulha idza asbahta wa idza amsay. Ucapkanlah kalimat ini ketika di waktu pagi dan ketika engkau di waktu sore. Wa idza akhadta madja'aka, dan ketika engkau berada di atas pembaringanmu, maksudnya di atas tempat tidurmu, ketika tidur malam. Ya, jadi disunahkan kalimat ini untuk dibaca tidak hanya di waktu pagi dan sore, tapi juga ketika akan tidur. Ya, Allahumma fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikahu, dan seterusnya tadi. Ini disunahkan ketika pagi dan sore dan hendak tidur. Nah, disebutkan dalam riwayat Bukhari, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsay. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku atau perintahkan kepadaku dengan beberapa kalimat yang aku ucapkan di waktu aku pagi dan di waktu aku berada di waktu sore. Maka kemudian Nabi mengajarkan zikir ini. Ya. Nabi mengajarkan zikir ini. Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah. Ya. Ini menunjukkan bahwa zikir ini zikir yang selayaknya untuk selalu dibaca, karena apa yang bertanya ini Abu Bakar As-Siddiq.
Kalau Abu Bakar As-Siddiq yang bertanya, sedangkan beliau itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu Nabi akan mengajarkan kala itu apa? Kalimat yang terbaik, kalimat yang terbaik yang layak untuk diucapkan oleh Abu Bakar. Ya, maka kalimat ini tentu merupakan kalimat yang sangat penting untuk selalu kita baca, ya. Apalagi di sini mengandung doa, Di sini kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri sendiri, ya, kejahatan diri sendiri dan dari kejahatan setan serta sekutu-sekutunya atau segala tingkah lakunya setan. Wa naqtarifu ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menelantarkan jiwaku ini di dalam keburukan. Ya, berlindung kepada Allah dari melakukan keburukan. Au ajurrahu ila muslim, atau aku melakukan keburukan itu kepada muslim yang lainnya. Ya, berlindung dari melakukan tindakan kezaliman kepada diri maupun orang lain, kepada orang lain. Kemudian yang keenam adalah ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulla yaumin wa masa'in kulla lailah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim 3 marrat lam yadhurruhu syai'un. Tidak ada dari seorang hamba yang mengucapkan di waktu pagi, ya, setiap hari, dan di waktu sore setiap harinya, gitu ya, atau setiap malamnya, kalimat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang mampu untuk mencelakakan bersama dengan namanya sesuatu pun di bumi maupun di langit, dan dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, siapa yang membaca zikir ini, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, maka tidak akan sedikit pun dia ditimpa oleh mara bahaya. Ya. Jadi tidak perlu belajar kebal, Pak. Cukup zikir ini saja. Ya, ada orang itu aneh-aneh belajar supaya kebal, gak mempan ditembak. Ya. Lebih baik apa? Baca zikir ini. Dia nggak mempan ditembak tapi akhirnya jatuh dari jurang, ya sama saja. Gitu. Celaka juga. Tapi kalau zikir ini dia akan dijauhkan, dihindarkan dari mara bahaya. Kemudian yang berikutnya, ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi 3 marrat. Tidak ada dari seorang hamba muslim yang mengucapkan di waktu pagi dan di waktu sore 3 kali, yaitu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan rasulah. Ya, ada sebagian ulama itu kemudian menggabungkan dua riwayat ini dengan mengatakan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Ya, kecuali ya, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya pada hari kiamat. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat ini, tapi tidak hanya sekedar mengucapkannya, Pak, ya, tapi juga sambil apa? Direnungi kalimat ini. Ya, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ya, kita rela menerima, ya, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Kemudian Islam adalah agama kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah." Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka wajabat lahul jannah. Dia wajib untuk masuk surga. Ya, dia wajib untuk masuk surga. Kemudian zikir yang berikutnya dikatakan oleh penulis, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yusbih
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan beberapa doa ini ketika di waktu pagi, wahina yumsi, dan ketika di waktu sore. Doa apa itu? Yaitu kalimat Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah di dunia maupun di akhirat. Al-afiyah itu maknanya keselamatan. Ya, al-afiyah itu keselamatan. Al-afiyah itu dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Itu al-afiyah. Dan seseorang itu hendaklah dia meminta apapun kepada Allah, hendaklah disertai dengan meminta afiyah. Anda minta rezeki, Anda juga minta afiyah. Anda minta misalnya harta yang banyak atau kesehatan atau apapun ya dari kebaikan-kebaikan dunia, maka Anda hendaklah minta juga afiyah. Karena terkadang sebagian manusia itu tidak tahu, Pak, dia minta sesuatu yang ternyata itu membahayakan bagi dirinya. Atau ada satu kebaikan yang Allah berikan, namun nanti akan Allah cabut kebaikan yang lain pada dirinya. Sehingga dia hendaklah minta afiyah. Contoh, terkadang ada sebagian doa yang dikabulkan oleh Allah, tapi kemudian Allah mengambil kebaikan dari orang tersebut. Contoh, ada orang itu, saya pernah baca, ada kisah nyata, seorang ibu, dia mungkin karena sangat berharap supaya cepat kaya, dia berdoa minta kepada Allah, minta duit, disebutkan nominalnya sekian miliar. Dia terus berdoa seperti itu. Dan dia lupa tidak meminta afiyah, ya, minta keselamatan dari keburukan yang mungkin timbul dari apa yang dia minta. Dan Allah SWT kabulkan. Ya. Tapi ketika itu ibu ini mendapatkan keterkabulan doanya, dia mendapatkan sekian miliar rupiah, itu dengan menerimanya itu dengan sedih, bukan dengan bahagia. Kenapa? Karena ternyata itu kompensasi dari kematian putranya dalam suatu kecelakaan. Jadi al-afiyah ini penting. Anda minta segala sesuatu, minta beserta dengan afiyah. Anda minta kebaikan itu yang benar-benar murni kebaikan yang tidak berdampak kepada keburukan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afiyah di dunia dan akhirat. Jadi keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afwa, ya. Ampunan, ya, maaf, ampunan. Ada sebagian para ulama menyebutkan al-afwu itu lebih besar nilai pengampunannya dari kata-kata al-maghfirah. Ya, kita minta misalnya dengan kalimat Allahumma gfirli, dengan kita minta Allahumma u'fu anni, misal gitu ya. Ya Allah, ampunilah saya, dengan kalimat ya Allah maafkanlah saya. Ini sebagian ulama mengatakan maaf itu, al-afu ini itu memiliki nilai lebih daripada al-ghufran, al-maghfirah. Ya. Jadi al-maghfirah itu mengampuni. Kalau al-afu ini lebih lagi dalam memberikan ampunan. Karena secara bahasa al-afwa ini, al-afu ini secara bahasa memiliki arti sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dari batas yang telah ditentukan. Itu di antara makna bahasa al-afu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan wal afiyah dan keselamatan fi dini, di dalam agamaku, wa dunyaya, dan di dalam kehidupan duniaku. Kita mohon ampun kepada Allah, mungkin dalam perkara agama ini ada hal-hal yang kita tidak pahami dengan benar, atau tidak kita amalkan dengan baik, atau sama sekali mungkin kita tinggalkan sebagian pengamalan yang harus dikerjakan di dalam agama kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Termasuk kita mohon keselamatan, ya. Al-afiyah, as-salamah, minta keselamatan dalam hal agama kita, ya, akan dijauhkan dari berbagai macam perkara-perkara yang merusak agama kita, dan juga dalam perkara-perkara duniawi kita. Karena kita hidup di dunia, ya, butuh kepada ampunan Allah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahli wa mali, dan untuk keluargaku
serta untuk hartaku. Untuk keluargaku dan untuk hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aibku. Aurat ini maksudnya sesuatu yang wajib untuk ditutup. Kalau dia disingkap, dia akan merasa malu. Jadi aurat di sini bukan sekedar aurat sifatnya fisik, tapi lebih pada apa? Aib-aib dan perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan, namun kita tidak menyukai orang lain untuk mengetahuinya. Wa amin rawati, dan berikanlah keamanan kepada apa yang aku takuti. Ketika aku merasa takut, maka berikan aku keamanan dari apa yang aku takuti tersebut. Jangan sampai sesuatu yang aku khawatirkan, yang aku takuti itu bakal terjadi. Allahumma hfadhni, ya Allah jagalah aku min baini yadayya, dari segala keburukan yang datang dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari arah belakangku, wa an yamini, dan dari arah kananku, wa an shimali, dan dari arah kiriku, wa min fauqi, dan dari arah atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar supaya aku tidak disambar dari arah bawahku. Artinya di sini kita minta perlindungan kepada Allah dari segala macam mara bahaya, dari semua sisi, dari semua arah. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semuanya. Ini menunjukkan apa? Kelengkapan ya, kelengkapan dalam kita minta perlindungan kepada Allah dari segala macam mara bahaya yang bisa berpotensi datang dari arah mana saja dan kapan saja. Dengan kita banyak membaca doa ini, terutama di waktu pagi dan sore, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan dikaruniakan kepada kita dan segala keburukan mara bahaya dijauhkan dari kita. Kemudian selanjutnya kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan apa yang telah Dia ciptakan. Jadi seluruh makhluk itu punya potensi untuk menularkan keburukannya kepada yang lain, atau melakukan apa? Kejahatan kepada yang lain, kemudharatan kepada yang lain. Maka kita berlindung kepada Allah dengan berwasilah, bertawasul dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Di sini tidak diterangkan apakah dibaca 3 kali ataukah cukup sekali, tapi disebutkan di sini hanya kalimat ini saja. Kemudian wa akhraja Muslim fi sahihihi an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha annaha qalat. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabiyah Khawlah binti Hakim bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ini diantara keutamaan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan sunnah kapan dibacanya. Ya, selain di waktu zikir pagi sore ya. Ini juga ada keterangan dari Rasulullah, siapa saja yang nazala manzilan, menempati suatu tempat, menempati satu tempat, misalnya di hutan atau di gunung atau di mana gitu ya, dimanapun gitu, atau mungkin baru pindah, ya, menempati rumah baru atau satu rumah yang belum pernah dia singgahi atau belum pernah dia tempati, kemudian dia tempati, kemudian dia mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakannya. Maka kata Nabi, lam yadhurruhu syai'un, sesuatu apapun tidak akan bisa memudharatinya, tidak akan bisa membahayakannya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia berpindah dari tempat yang dia tinggali tersebut, pindah ke tempat yang lain. Dulu di masa jahiliyah,
Orang-orang Arab itu kalau melewati lembah-lembah yang diyakini itu angker, Pak, mereka akan minta perlindungan kepada penguasa jin yang ada tinggal di lembah tersebut. Wahai penguasa jin, ya, di lembah ini, aku berlindung kepadamu dari semua jin-jin yang menjadi jin yang kau kuasai, supaya jin-jin yang dikuasai oleh pemimpin jin ini, ya, kepala sukunya jin ini tidak mengganggu. Jadi dia minta bantuannya kepada siapa? Kepala suku si jin, untuk memerintahkan anak-anak buahnya agar jangan sampai mengganggu orang tersebut. Itu yang biasa diucapkan oleh mereka. Maka dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Jin, ya, Al-Jin. Jin itu mengatakan fazaduhum rohako. Sehingga jin-jin ini menambah pada dirinya itu rohako, ya, dosa-dosa. Ya, semakin diganggu gitu. Supaya apa? Semakin ketergantungan kepada penguasa jin tersebut. Nah, diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu melewati satu tempat, terutama kalau tempat itu diyakini ada dalam tanda kutip penunggunya yang biasa mengganggu orang, maka dia ucapkan kalimat ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka nggak bakalan ada satupun makhluk yang ada di situ bisa mengganggu dirinya, ya, bisa mengganggu diri, mencelakai dirinya tidak akan bakal bisa. Nah, sehingga kalimat ini sangat penting untuk selalu kita baca. Kadang kita masuk hutan, kadang-kadang begitu, ya, atau di gua, atau mungkin tinggal di satu rumah yang ternyata rumah ini mungkin pernah dipakai praktek-praktek kesyirikan atau praktek-praktek sihir, sehingga masih ada bekas-bekas, ya, penghuninya. Nah, maka mengucapkan zikir ini adalah agar dilindungi dari gangguan syaitan. Termasuk juga dalam riwayat yang lain itu diterangkan mengenai ada seorang sahabat yang tersengat hewan berpisah di waktu malam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia ketika di waktu sore atau waktu malam mengucapkan zikir ini, agar Allah melindungi dia dari mara bahaya. Jadi menandakan ini, kalimat ini adalah bentuk ta'awud, kita berlindung kepada Allah dari segala makhluk, kejahatan makhluk apapun itu. Baik itu dari makhluk yang terlihat maupun tidak terlihat. Mulai dari makhluk jin sampai makhluk berupa hewan yang berbisa atau hewan yang berbahaya. Kemudian disebutkan di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha yaqul asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di waktu pagi beliau mengucapkan kalimat ini, asbahna ala fitratil Islam. Kami di waktu pagi ini di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Wa millati abina Ibrahim hanifah, dan di atas millah, ya, jalan agama bapak kami yaitu Ibrahim yang hanif. Hanif itu dari syirik menuju kepada tauhid, itu makna hanif. Jadi kecenderungan kepada ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan itu adalah hanif. Dan ini adalah ciri ternyata dari agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan kami bukan termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah SWT. Jadi kalimat ini termasuk ikrar kita di waktu pagi dan di waktu sore atas ketauhidan yang kita pegang, atas keislaman yang kita pegangi. Kalau di waktu sore diucapkan kalimat amsayna wa amsayna ala fitratil Islam, gitu ya, dan seterusnya. Jadi menggunakan kata amsayna. Kemudian penulis mengatakan, kullu ma sabaqa min adhkaris sabahi wal masa fi risalati Syekh Ibnu Baz rahimahullah ismuha Tuhfatul Akhyar bi bayani jumlatin nafi'atin mimma warada fil kitab was sunnah min al-ad'iyah wal adhkar. Ya, faslun fi adhkaris sabahi wal masa.
Jadi kata penulis, semua yang disebutkan dari zikir-zikir pagi dan sore itu diambil dari risalah, ya. Sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang judulnya adalah Tuhfatul Akhyar, ya, bi bayani jumlatin nafi'atin mimma warada fil kitab wa sunnati minal ad'iyati wal adhkar. Kemudian ditambahkan lagi beberapa zikir yang lain disampaikan di sini oleh penulis, yaitu zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu, al hayyu itu maknanya Tuhan yang maha hidup. Ya, Tuhan yang sempurna hidupnya. Ya, karena kesempurnaan hidupnya itulah Allah menyatakan, ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kalau kita, hidup kita ini penuh dengan kelemahan, ya, tidak sempurna hidup kita ini. Kenapa? Karena ada kondisi di mana kita tidur, mengantuk, gitu ya. Itu mengurangi apa kesempurnaan sifat hidup. Dan suatu saat nanti kita bakalan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimatikan oleh Allah. Ini termasuk dari kelemahan sifat hidup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia Al-Hayyu. Dia maha hidup, tidak pernah, ya, diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala huwal awwal wal akhir. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, Tuhan yang tidak mengantuk, lebih-lebih lagi tidur. Ada sebuah riwayat wallahu a'lam, ini pernah saya baca di salah satu kitab. Saya tidak tahu validitas riwayatnya, tapi pernah Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu tanya kepada Allah, ya Allah, engkau itu Tuhan yang maha hidup yang tidak pernah tidur. Itu gimana gambarannya supaya bisa dipahami oleh akal itu gimana? Maka Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk memegang 2 botol, kayak semacam botol gitu ya, 2 kendi atau apa gitu. Dan diperintahkan untuk tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Maka hari pertama, hari kedua dia bisa bertahan. Di hari ketiga dia tidak mampu tertidur, dan kedua kendi atau botol tersebut lepas dari tangannya dan jatuh hancur. Seketika itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, demikian wahai Musa, kalau seandainya aku tidur, hancur seluruh alam ini. Langit dan bumi ini akan bakal hancur. Karena yang mengatur, menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi. Semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya untuk memahamkan Musa bagaimana Pak maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Al-Hayyu, dan sering kata Al-Hayyu itu digandeng dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Al-Qaimu binafsihi wal muqimu li ghairihi. Allah itu Tuhan yang dia berdiri sendiri. Tidak ada yang menciptakan atau dia bukan ciptaan gitu ya. Dia berdiri sendiri. Tidak ada yang membantu dia, sekutu bagi dia dalam segala hal, tidak ada. Al-muqimu li ghairihi, yang mengurusi urusan-urusan yang lain. Yang mengurusi urusan makhluknya. Semuanya. Itu makna Al-Qayyum. Allah itu Tuhan yang berdiri sendiri, Al-Qaim binafsihi, Al-muqimu li ghairihi. Yang mengatur, ya, urusan-urusan makhluknya semua. Nah, sehingga ketika kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, maka 2 nama ini menunjukkan kesempurnaan Allah di dalam segala hal. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah nama Allah yang a'zam, ismul a'zam. Yang apabila seseorang berdoa dengan mengucapkannya, maka Allah pasti kabulkan permintaannya. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita satu kalimat yang selayaknya untuk selalu dibaca di waktu pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang berdiri sendiri dan sendiri dalam mengatur seluruh makhluknya, bi rahmatika astaghits. Dengan kasih sayangmu aku mohon perlindungan, aku mohon pertolongan. Istighatsah itu maknanya
meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan keburukan yang sudah menimpa pada kita. Itu istighfar. Jadi di sini kalimat astaghith berarti kita minta kepada Allah agar menghilangkan keburukan yang sudah menimpa kepada kita. Nah, keburukan apa yang dimaksud di sini? Kita akan mengetahuinya setelah kita melanjutkan kalimat ini dengan sempurna. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah keadaanku semuanya. Nah, ini menandakan bahwa apa? Keadaan dari baik perkataan, perbuatan, keadaan hal, sifat-sifat itu semuanya pada diri kita ini mengandung keburukan, mengandung segala keburukan, yang mana kita mohon kepada Allah agar menghilangkan keburukan-keburukan itu pada diri kita. Dengan apa? Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua keadaan yang ada pada diri. Makanya di dalam khutbatul hajah, kalimatnya yang selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika khutbah atau ceramah, Nabi mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amal-amal perbuatan kami. Jadi jiwa dan perbuatan, hal wa af'al wa aqwal gitu ya. Itu semuanya mengandung keburukan pada diri kita. Ada potensi keburukan yang ada. Nah, sehingga kita minta kepada Allah agar keburukan ini dihilangkan. Dengan cara apa? Memperbaikinya. Menjadikan ucapan kita soleh, perbuatan kita soleh, keadaan sifat-sifat kita adalah sifat yang soleh. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau pikulkan urusan kami ini, semuanya tadi, kepada diri kami, meskipun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah, tidak bisa secara mandiri untuk ngatur urusan dirinya sendiri, itu tidak bisa. Ngurusi urusan ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, ngurusi dirinya sendiri untuk supaya semua itu menjadi baik, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba sendirian tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu di sini meminta kepada Allah agar Allah selalu memperbaiki segala urusannya dan kemudian selalu bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah selalu memperbaiki, mengawasi dan membimbingnya, dan tidak membiarkannya terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaannya meskipun hanya sekejap mata. Agar seorang hamba selalu berada di atas kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Ya, kemudian di sini poin terakhir yang ke-12, man qala idza asbaha wa idza amsa. Siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan di waktu sore, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 marrat. Ya, jadi mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali di waktu pagi dan waktu sore, kafahullahu ma ahammahu, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi angan-angan cita-citanya, keinginannya, dunia akhirat. Apa yang menjadi keinginannya, harapannya, cita-citanya, maka Allah akan cukupi. Atau bisa dimaknakan ma ahammahu, Allah akan mencukupi dalam arti di sini Allah akan melindungi dia dari segala apa yang membuat dia itu khawatir. Ini juga bisa dimaknakan ke sana karena makna ahammahu ini bisa bermakna ke sana. Jadi apa yang diharapkan dicukupi oleh Allah, diberikan oleh Allah, dan apa yang ditakuti dijauhkan oleh Allah SWT darinya. Dengan mengucapkan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Kepadanyalah hanya kepadanyalah aku bertawakal, dan Dia adalah Rabbul arsyil azim, Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai singgasananya yang agung. Ini adalah zikir-zikir yang selayaknya diucapkan di waktu pagi dan di waktu sore. Bisa dilihat di aplikasi zikir pagi sore.
Ada aplikasi yang bisa di-download gratis, atau mungkin beli buku kecil gitu ya, yang berisikan zikir pagi dan sore, itu bisa dipakai membantu untuk zikir pagi dan sore. Ini sebisa mungkin untuk tidak ditinggalkan. Masjid disediakan. Oh ada ya. Oh iya. Oh, iya, iya. Ini Pak ada. Ini ada beberapa lafaz-lafaz yang mungkin tidak disebutkan di sini, karena sebagian ulama menganggap lafaz-lafaz yang tidak disebutkan tadi termasuk zikir yang hadisnya kurang kuat gitu ya. Namun apa namanya, karena itu masih dibersihkan para ulama sebagiannya, maka tetap dipakai tidak apa-apa ya, atau diucapkan tidak apa-apa. Ada lagi juga yang tidak disebutkan meskipun riwayatnya kuat ya, seperti membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Yang mana Nabi mengatakan tentang keutamaannya, jika seseorang membacanya di waktu pagi dan sore, itu akan diampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat yang lain disebutkan keutamaan yang lain, yaitu orang tersebut akan membawa pahala yang tidak ditandingi oleh orang lain, kecuali orang yang mengucapkannya dengan ucapan yang sama, zikir dengan zikir yang sama ini, atau melebihinya, atau jumlahnya lebih dari 100, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi. Mudah ya, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian ada riwayat yang menunjukkan juga mengenai kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tadi riwayatnya menyebutkan 10 kali dibaca di waktu pagi dan sore, kalau riwayat yang lain dibaca 100 kali di waktu pagi dan sore. Maka kata Nabi SAW, dia akan dicatat baginya 1 juta pahala dan dihilangkan darinya 1 juta keburukan, maksudnya 1 juta dosa dihapus. Kemudian dia memiliki saya lupa ya, ada beberapa keutamaan di situ. Salah satunya juga adalah Allah akan menjaga dia dari gangguan syaitan. Ya, dari waktu pagi sampai sore dan waktu sore sampai pagi. Ya, pernah ini diceritakan oleh salah seorang guru kami, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah, salah seorang ulama dari Mesir. Beliau ketika dalam satu acara televisi, ketika beliau diundang di acara itu, beliau menceritakan pengalaman beliau. Beliau itu dulu sering meruqyah orang, nambani tiang kerasukan itu, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, baca-bacaan doa-doa Nabi SAW. Nah, suatu ketika jin ini mengajak bicara sama Syekh ini dari perantara tubuh orang yang dirasuki. Kemudian jin ini mengatakan, aku mau keluar dari tubuh orang ini asalkan aku masuk ke dalam tubuh kamu. Maka Syekh Wahid mengatakan, silakan saja kalau kamu mampu untuk masuk ke dalam tubuh saya. Maka kemudian tiba-tiba dia berhenti, ya diam sejenak. Terus kemudian dia mengatakan, saya tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Kata Syekh Wahid. Dia mengatakan, karena engkau telah berzikir dengan zikir yang disebutkan itu, yang menjadikan engkau itu terlindungi dari gangguanku. Nggak bisa disurupi dengan jin. Dan saya melihat dengan nyata, Pak. Ada salah satu majelis ya, ruqyah syar'iyah itu, ketika itu sang ustadz yang menerapi itu mengajak untuk berzikir kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu masih dalam hitungan beberapa kali gitu ya, dibaca oleh jamaah. Itu ada yang langsung reaksi. Ada langsung yang reaksi. Bahkan saya pernah melihat sendiri ada seorang kawan yang kena sihir. Waktu itu lagi kumat gitu ya sihirnya itu. Terus ustadz yang nerapi dia qadarullah tidak bisa hadir, maka dari keluarganya itu manggil saya. Saya datang, saya suruh zikir pakai ini. Itu tidak mampu dia. Awalnya dia bisa, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Hanya beberapa kali dia ucapkan itu mulutnya sudah susah untuk mengucapkan. Jadi mulutnya cuma gini saja. Gini saja tidak bisa mengucap. Itu kasihan. Akhirnya saya suruh untuk zikir dalam hati. Sudah, kalau mulutnya tidak bisa mengucap, hatinya harus
dikirim sampai akhirnya dia bisa sadar. Ada kalimat yang seharusnya, ya bukan seharusnya ya, meskipun ini sunnah, nggak harus, tapi layaknya seharusnya itu. Kita ini untuk tidak meninggalkan zikir-zikir pagi dan sore, minimal itu, karena banyak kebaikan yang terkandung di dalam zikir-zikir pagi dan sore. Alhamdulillah masjid ada, berarti kalau jamaah setelah sholat subuh bisa langsung pakai, atau bisa beli sendiri, atau ada aplikasi gratis di internet itu untuk di download. Atau ini biasanya kalau di sebagian masjid, ini ada satu masjid yang di grupnya itu sering ingatkan, jadi selalu ngupload ini. Kalau waktu pagi habis subuh diupload zikir pagi, ya, zikir petang. Kalau waktu sore diupload lagi zikir petang sama adminnya, masya Allah. Ini bisa dikirimkan nanti kalau misalnya butuh. Insya Allah nanti saya kirim, Pak. Ya. Barangkali lebih mudah, ya. Bisa dibagikan secara via WA. Nah, mungkin ini yang bisa kita baca. Insya Allah pada pertemuan berikut kita lanjutkan mengenai sunnah-sunnah di waktu duha. Sunnah-sunnah di waktu duha. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Barangkali, silakan. Iya. Iya, iya. 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 Jadi kalau untuk zikir pagi sore yang banyak beredar ya di pasaran buku-buku kecil-kecil itu, insya Allah rata-rata riwayatnya, maksudnya bisa diamalkan gitu ya. Rata-rata seperti, meskipun ada sedikit perbedaan redaksi. Karena riwayat mengenai beberapa zikir itu melalui jalur yang tidak hanya satu, ada beberapa riwayat gitu. Sehingga sebagian riwayat satu dengan yang lain itu ada sedikit perbedaan. Kadang-kadang ini kalimatnya di riwayat ini diletakkan di awal, yang ini diletakkan di setelahnya kan gitu ya. Kadang-kadang di riwayat yang lain disebutkan yang ini justru yang di awal, yang ini diletakkan di belakang. Seperti Allahumma fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikahu, itu kadang-kadang Allahumma rabbahu dibalik-balik gitu ya. Atau mungkin ada satu dua kata yang tidak ada dalam satu riwayat, yang di riwayat ini disebutkan. Jadi tidak ada masalah. Mau menggunakan riwayat yang manapun tidak masalah. Alhamdulillah yang beredar di pasaran buku zikir pagi sore itu rata-rata sesuai dengan riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Namun ada satu yang mungkin sedikit berbeda, bukan sedikit ya, ada banyak perbedaan. Itu adalah zikir pagi sore yang biasanya ditulis di situ Al-Ma'thurat Imam Hasan Al-Banna. Nah, itu ada perbedaan. Ya. Zikirnya ikhwan muslim ini. Kalau saya tidak anjurkan pakai zikir itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada tambahan-tambahan doa yang ditulis oleh Hasan Al-Banna sendiri. Doa Robitoh di belakang itu ada doa Robitoh, itu artinya doa yang sifatnya agar supaya hati kelompok-kelompok ikhwan muslimin ini saling apa? Saling menyatu, nah begitu. Ini tidak ada sunahnya, tidak ada tuntunan sunahnya. Jadi kalau beli zikir pagi sore yang bukan Hasan Al-Banna penulis, atau kalaupun Imam Hasan Al-Banna, maka yang belakang tidak perlu dibaca karena tidak disunahkan. Ya kalau misal saya baca gimana sih? Ya tidak apa-apa, ini doa yang bagus. Tapi kalau itu nanti pada akhirnya diyakini sebagai zikir yang sunnah dibaca di waktu pagi sore, nah ini yang nggak tepat gitu ya, nggak tepat. Ya, sehingga kalau saya lebih menganjurkan yang
murni saja, yang zikir memang datang dari Rasul SAW. Tidak ada tambahan doa-doa lain yang dibuat oleh selain Rasul SAW. Itu yang pernah saya tahu ya, buku-buku zikir pagi sore yang ada jual di toko-toko. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita membaca sekali-sekali dari zikir-zikir tadi, terutama yang disunnahkan untuk baca 3 kali atau lebih daripada itu. Kalau dikatakan boleh, wallahu a'lam, karena tuntunannya, bilangannya juga seperti itu Pak, jumlahnya ya. Artinya gini, sebisa mungkin kita membaca zikir-zikir itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Kenapa sih kok harus ini 3 kali, atau disunahkan ya 3 kali, ini hanya 1 kali saja, ini sekian kali gitu ya, 10 kali, ini 7 kali, ini 100 kali misalnya. Itu ada fadilah-fadilahnya secara khusus, ada rahasia-rahasia secara khusus yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala selaku yang mensyariatkan semua itu. Sehingga kalau misal kita membacanya tidak dengan jumlah yang telah ditetapkan, maka dikhawatirkan afdhaliyahnya nggak ada, keutamaannya kurang diraih gitu ya. Tapi boleh kita misal mengambil kadar minimal, misalnya kalau yang 3 kali nggak ada minimalnya ya, 3 kali 3 kali. Tapi kalau misal tadi antara 10 kali dengan 100 kali, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bisa 10 kali, bisa 100 kali. Nah itu boleh kita pilih salah satunya, mungkin yang paling ringan 10 kali. Ya meskipun fadilahnya tentu lebih banyak yang 100 kali. Atau misalnya karena terburu-buru, bisa dilakukan zikir pagi sore itu dalam kondisi beraktivitas, itu tidak apa-apa. Tidak harus duduk setelah sholat subuh misalnya, atau setelah sholat asar, duduk terus meluangkan waktu baca sambil duduk, itu tidak. Anda pakai aktivitas pun boleh, misalnya Anda di jalan atau Anda dalam keadaan bekerja sambil zikir, itu diperbolehkan. Atau nyicil Pak, nyicil. Kita ini warga Indonesia ini paling senang nyicil. Nah, dicicil misalnya, itu boleh. Ya misalnya mana yang paling sedikit dulu lah, yang bacaannya satu-satu dulu kan, nanti yang 3, nanti yang sekian, itu boleh, tidak apa-apa, dicicil. Tapi kalau dibaca 1 kali, wallahu alam, saya tidak menganjurkan. Karena di dalam penetapan bilangan itu ada rahasia keutamaannya. Ya. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan ini dibaca sekian kali, ini dibaca sekian kali, itu karena ada keutamaan. Contoh misalnya baca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kenapa Nabi kok mengucapkan dibaca 3 kali di waktu pagi sore? Karena Nabi katakan siapa yang baca lafaz itu di waktu pagi dan sore 3 kali ya, maka tidak akan sedikit pun bisa dimudoroti oleh apapun juga. Berarti apa? Kalau kurang dari 3 kali, afdholiyah itu, keutamaan itu tidak diperoleh. Ya, atau kalaupun misalnya kita juga tidak bisa pastikan. Misalnya diperoleh, mungkin tidak lebih sempurna dari ketika dibaca 3 kali. Jadi seperti itu. Bisa dipahami. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Perkataannya sampun medal. Jadi cekap mamanya enggak usah dibeli. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.